Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Tengku Muhammad Yusuf, Irfandi, Indah Permatasari, Rizka Maharani, Devi Fitriani, Eyan Salma Alaili, Feni Dwina Putri, Risa Zahra, Indah Andayani, Silvi Rinaldi, Rahma Alwina Fitri, dan Revina Septia Haryanto akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Pokok pembahasan dari kelompok kami yaitu fisiologi indera penglihatan, fisiologi indera pendengaran, fisiologi indera peraba, fisiologi indera pengecap, dan fisiologi indera penciuman. Yang pertama, indera penglihatan atau mata. Penglihatan adalah indera yang paling dominan. Mata adalah bola yang analog dengan kamera obskura biasa dan berkontraksi untuk melaksanakan fungsi-fungsi baik optik maupun sensorik. Bola mata terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu lapisan luar, atau fibrosa yang terdiri dari sklera dan kornea. Yang kedua, lapisan tengah yang terdiri dari koroid, badan siliaris, dan iris koroid. Yang ketiga, lapisan dalam atau jaringan saraf yang terdiri dari retina. Lensa mata. Lensa merupakan badan bikonveks yang sirkular yang sangat elastis berada di belakang iris. Lensa terdiri atas serat yang dibungkus di dalam kapsul dan melekat pada badan siliaris oleh ligamentum suspensorik. Semakin dekat objek yang dipandang, semakin tebal lensa untuk memungkinkan pemfokusan. Lensa membiaskan sinar cahaya yang direfleksikan oleh objek di depan mata. Lensa merupakan satu-satunya struktur di mata yang dapat mengubah-ubah daya biasnya yang dicapai dengan mengubah ketebalannya. Cairan aqueous. Bagian anterior mata yakni ruang antara kornea dan lensa dibagi menjadi 2 bilik, yakni bilik anterior dan bilik posterior oleh iris. Badan vitreous. Badan vitreous terletak di belakang lensa dan bagian posterior atau rongga bola mata. Badan vitreous merupakan substansi bening, halus tidak berwarna, dan menyerupai jeli yang terdiri atas 99% air, beberapa gram, dan mukoprotein. Organ aksesoris mata. Yang pertama ada alis mata. Yang kedua kelopak mata. Yang ketiga konjungtiva, tepi kelopak mata. Yang kelima aparatus lacrimalis. Yang keenam pembuluh darah yang memperdarahi mata. Yang ketujuh saraf optik. Yang kedelapan otot ekstraokular mata. Fisiologi penglihatan. Gelombang cahaya berjalan dengan kecepatan 300.000 km per detik. Cahaya direfleksikan ke mata oleh objek di dalam lapang pandang. Cahaya yang masuk ke mata ditangkap oleh kornea, dilanjutkan ke lensa mata lalu difokuskan pada retina, yaitu pada makula fovea, lalu merangsang sel batang dan sel kerucut yang dapat mengeksitasi sel saraf lalu dilanjutkan ke korteks cerebri. Saat terpajang dengan cahaya terang, rodopsin dalam sel batang yang peka cahaya mengalami degradasi. Hal ini tidak signifikan hingga individu berpindah ke tempat atau area yang lebih gelap, di mana intensitas cahaya tidak cukup untuk menstimuli sel kerucut dan menyebabkan gangguan penglihatan. Pembiasan sinar cahaya. Kepadatan berbeda sinar ini dibelokkan misalnya di mata lensa bikonveks, membelokkan dan memfokuskan sinar cahaya. Prinsip ini digunakan untuk memfokuskan cahaya pada retina. Akomodasi mata. Akomodasi adalah kemampuan lensa untuk menambah kecembungan. Yang kedua, indera pendengaran atau telinga. Telinga merupakan organ pendengaran dan mempunyai reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi dan untuk keseimbangan. Ada 3 bagian utama dari telinga manusia, yaitu bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Fisiologi pendengaran. Gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggetarkan gendang telinga. Getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengar ke jendela oval. Getaran struktur koklea pada jendela oval diteruskan ke cairan limfa yang ada di dalam saluran vestibulum. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran Reisner dan menggetarkan cairan limfa pada saluran tengah. Perpindahan getaran cairan limfa di dalam saluran tengah menggerakkan membran Basser yang dengan sendirinya akan menggetarkan
cairan dalam saluran timpani. Perpindahan ini menyebabkan melebarnya membran pada jendela bundar. Getaran dengan frekuensi tertentu akan menggetarkan selaput-selaput basiler, yang akan menggerakkan sel-sel rambut ke atas dan ke bawah. Susunan dan alat kerja pendengaran. Bagian dari alat vestibulum atau alat keseimbangan berupa 3 saluran setengah lingkaran yang dilengkapi dengan organ ampula atau kristal dan organ keseimbangan yang berada di dalam utriculus gland sacculus. Yang ketiga itu ada indera peraba atau kulit. Yang pertama, anatomi indera peraba atau kulit. Kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan. Reseptor untuk rasa sakit ujungnya menjorok masuk ke daerah epidermis. Reseptor untuk tekanan ujungnya berada di dermis yang jauh dari epidermis. Reseptor untuk rangsangan, sentuhan, dan panas ujung reseptornya terletak di dekat epidermis. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang. Kulit terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama epidermis. Epidermis merupakan lapisan kulit yang paling luar dan terdiri dari sel epitelium squamosa berkeratin dan berlapis yang memiliki ketebalan bervariasi di setiap bagian tubuh. Kulit yang paling tebal adalah di telapak kaki dan tangan. Terdapat beberapa lapisan di epidermis, yaitu yang pertama stratum corneum, yang kedua stratum lucidum, yang ketiga stratum granulosusum, yang keempat stratum geminatif. Lapisan kedua yaitu dermis. Dermis bersifat elastik dan keras. Dermis disusun oleh jaringan ikat dan matriks yang mengandung serat kolagen yang bertautan dengan serat elastik. Struktur di dalam dermis itu ada 5. Yang pertama, pembuluh darah arteriol, yaitu membentuk suatu jaringan halus disertai cabang kapiler yang memperdarahi kelenjar keringat, kelenjar sebasea, folikel rambut, dan dermis. Yang kedua itu ada pembuluh limfe. Pembuluh limfe ini untuk membentuk jaringan di dermis, sensasi dipersepsikan. Yang ketiga ini ada ujung saraf sensorik. Ujung saraf sensorik ini yang peka terhadap sentuhan, suhu, tekanan, dan nyeri tersebar di luas di epidermis. Yang keempat, kelenjar keringat dan duktusnya. Kelenjar keringat tersebut luas di permukaan kulit dan paling banyak di telapak tangan, telapak kaki, aksila, dan lipatan paha. Kelenjar keringat ini terdiri dari sel epitelium. Fungsi keringat yang paling penting disekresikan oleh kelenjar yang terhubung dengan permukaan kulit adalah mengatur suhu tubuh. Yang kelima, rambut, otot pili erektor, dan kelenjar sebasea. Rambut dibentuk oleh permukaan yang ke bawah sel epidermis ke dermis untuk jaringan subkutan yang disebut dengan folikel rambut. Di dasar folikel terdapat kumpulan sel yang disebut bulbus. Yang kedua, fungsi kulit. Kulit mempunyai 8 fungsi. Yang pertama itu ada proteksi. Proteksi ialah sebagai mekanisme pertahanan non-spesifik. Epidermis terdiri atas sel imun khusus yang disebut sel Langerhans. Sel ini memfagosit antigen yang masuk dan beredar ke jaringan limfoid, dengan demikian menstimulasi respon. Yang kedua itu ada regulasi suhu tubuh. Saat laju metabolisme meningkat, suhu tubuh meningkat, dan saat laju metabolisme menurun, suhu tubuh juga menurun. Untuk memastikan suhu tubuh ini tetap konstan, seimbang, dipertahankan di antara panas yang dihasilkan tubuh dan panas yang hilang pada lingkungan. Yang ketiga itu ada pengeluaran panas. Panas yang hilang melalui kulit dipengaruhi oleh perbedaan antara suhu tubuh dan lingkungan, jumlah permukaan tubuh yang terpapar udara, dan jenis pakaian yang kita gunakan. Selanjutnya, pengendalian suhu tubuh. Saat suhu tubuh meningkat, kapiler kulit berdilatasi dan darah bertambah di dekat permukaan, meningkatkan panas yang hilang melalui radiasi, konveksi, dan konduksi.
Lalu yang kelima itu adalah pembentukan vitamin D. Substansi berubah pada dasar lipid di kulit adalah dehidrokolesterol dan sinar ultraviolet dari matahari yang mengubah menjadi vitamin D. Substansi ini beredar di darah dan digunakan bersama kalsium dan fosfat dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang. Lalu selanjutnya sensasi reseptor sensorik terdiri atas ujung saraf di lapisan epidermis yang peka terhadap sentuhan, tekanan, suhu, atau nyeri. Stimulasi membangkitkan impuls saraf di saraf sensorik yang dihantarkan ke korteks cerebri. Selanjutnya yang ketujuh, absorpsi. Fungsi ini terbatas pada kulit, tetapi substansi yang dapat diabsorpsi meliputi satu, beberapa obat transdermal, yang kedua, beberapa zat kimia, misalnya merkuri. Lalu yang terakhir, ekskresi. Kulit merupakan organ ekskresi minor bagi sebagian zat yang meliputi yang pertama, natrium klorida dalam keringat, yang kedua, urea khususnya saat fungsi ginjal terganggu. Lalu yang selanjutnya yang keempat itu ada indera pengecapan atau lidah. Yang pertama, anatomi indera pengecap. Lidah terletak pada dasar mulut, pembuluh darah, dan saraf masuk dan keluar pada pangkalnya. Ujung serta pinggiran lidah bersentuhan dengan gigi bawah. Bagian bawah lidah disebut frenulum linguae, yaitu struktur ligamen halus yang mengaitkan bagian posterior lidah pada dasar mulut. Lidah sebagian besar terdiri dari dua kelompok otot, yaitu otot intrinsikutuk melakukan semua gerakan halus dan otot ekstrinsik untuk mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya, melakukan gerakan-gerakan kasar dan untuk mendorong lidah ke faring. Permukaan atas lidah itu seperti beludru dan ditutupi papila yang terdiri dari yang pertama papila circumvallata, yang kedua papila fungiformis, dan yang ketiga papila foliformis. Yang kedua itu sensasi pengecapan utama. Pengecapan terutama berhubungan dengan fungsi dari kucup rasa yang terdapat di dalam mulut. Akan tetapi, persepsi pengecapan dipengaruhi juga oleh indera penghidup, tekstur makanan, dan makanan yang memberi sensasi nyeri akan mempengaruhi pengalaman dalam pengecapan. Di dalam lidah, pengecapan itu memiliki beberapa rasa. Yang pertama itu rasa asam, yang kedua rasa asin, yang ketiga rasa manis, yang keempat rasa pahit, dan yang kelima rasa umami. Yang ketiga itu ada testibut dan fungsinya. Testibut terdiri atas kurang lebih sel epitel yang termodifikasi. Beberapa di antaranya yaitu sel penyongkong dan yang lain disebut pengecap. Seperti terlihat pada gambar, ujung-ujung luar sel pengecapan tersusun di sekitar pori-pori pengecapan yang sangat kecil. Yang keempat itu ada transmisi sinyal pengecapan ke sistem saraf, pusat impuls pengecapan. Dari 2/3 anterior lidah mula-mula diteruskan ke saraf lingualis, kemudian melalui korda timpani menuju nervus facialis dan menuju tractus solitarius di batang otak. Selanjutnya yang kelima itu ada indera penciuman atau hidung. Yang pertama, anatomi indera penciuman. A. Rongga hidung. Rongga hidung berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Di dalam hidung, kita terdapat banyak sel komereseptor untuk mengenali bau. Indera penciuman terletak pada rongga hidung. Di dalam rongga hidung, terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyerap kotoran yang masuk melalui sistem pernapasan. Selain itu, terdapat konka nasal superior, intermediate, serta inferior. Pada bagian konka nasal superior terdapat akar-akar sel dan jaringan syaraf penciuman yang berfungsi untuk mendeteksi bau-bauan yang masuk melalui hirupan nafas. Sistem olfaktori manusia dapat membedakan berbagai macam bau bukan karena memiliki banyak reseptor pembau, namun karena kemampuan tersebut ditentukan oleh prinsip-prinsip komposisi. Rongga hidung ini dihubungkan dengan
wabarakatuh.